Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Regar Bayu ZMS. Channel yang membahas tentang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, pendidikan kepramukaan, dan pendidikan sekolah dasar. Menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS. Berikut adalah gambar penyakit HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan alami tubuh terhadap serangan organisme yang merupakan musuh. Ada pengertian lain juga tentang HIV, yaitu HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil untuk menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Sedangkan AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Berikut gambar orang yang terkena AIDS. Berikut adalah paparan atau stimulus dari HIV menuju HIV+, dan terakhir menuju AIDS. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel darah dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. AIDS singkatan dari Acute Immune Deficiency Syndrome. Baik, akan kita bahas satu persatu. Acute berarti diperoleh atau didapat, imun berarti kekebalan, defensi dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan, sindrom dalam bahasa Indonesia adalah sindroma, merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Dalam hal ini diperoleh pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan. Seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat kehilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal atau akhir dari infeksi HIV. Bahaya penyakit HIV/AIDS. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Yang kedua, kematian. Menurut perhitungan WHO tahun 1992, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terinfeksi virus AIDS setiap menitnya. Dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda usia produktif. Yang keempat, tidak bermoral. Yang kelima, permasalahan lain yang berdampak sangat tinggi bagi penurunan virus AIDS adalah remaja yang meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan dan tunasusila yang melakukan sesuai aktif dan pecandu narkoba secara bebas dan tidak terjaga kebersihan atau kesehatannya. Yang keenam, bunuh diri. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu gila. Berikut ya simulasi tentang gila tersebut. Penularan penyakit HIV/AIDS. Penularan terjadi bila ada kontak atau pencampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui yang A, hubungan seksual dengan seorang yang mengidap HIV. Hubungan seksual ini bisa homoseksual maupun heteroseksual. B. Alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya
atau akupuntur tindih tato yang tercemar oleh HIV. C. Ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandunginya. Yang D. Transfusi darah. Oke, kita lanjut. Gejala penurunan HIV/AIDS. Berikut gambar orang yang sudah terkena HIV/AIDS. Ya, ini seperti gambar. Ini namanya adalah seperti gambar cacar ya. Ini disebut dengan herpes. Gejala penurunan HIV/AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, yaitu demam, rasa lelah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, nyeri tenggorokan. Ya, itulah gejala-gejala awalnya ya, ada 5. Demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, nyeri tenggorokan. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Gejala-gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain, yaitu A. Demam berkepanjangan, B. Penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, C. Kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, D. Pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha, dan ketiak, E. Diari atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, F. Batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, D. Kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Gejala-gejala di atas ini memang tidak khas karena dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit lain. Namun, gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain dan disebut infeksi opportunistik. Maksudnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus lain, bakteri, jamur, atau parasit yang bisa juga hidup dalam tubuh kita, yang bila sistem kekebalan tubuh baik kuman. Olahraga itu pilihan, kesehatan itu kewajiban. Salam dari saya, Zulfikar Muda Siregar.